Halo sahabat teknik, kali ini kita dapat orderan sebuah showcase besar. Kata pemiliknya showcase ini tidak dingin, tapi sebelumnya showcase ini pernah diservis tambah freon. Setelah itu mau dia dingin, tapi selang 1 minggu kemudian showcase tidak dingin lagi. Nah, coba kita cek permasalahannya apa yang menyebabkan showcase ini tidak dingin. Ayo guys, cekidot. Nah, setelah kita oprek sedikit dari pengukurannya, dimulai dari tekanan freon. Posisi freon di 0 PSI. Biasanya kalau dalam sistem pendingin, tekanan freon normal untuk sistem pendingin berkisaran antara 15 sampai 20 PSI untuk refrigeran R13-4A. Untuk ampernya dalam posisi kosong 1,3 sampai 1,4. Ini ampere tergolong normal. Nah, untuk di nameplate-nya dalam beban sistem pendingin ampere berkisaran antara 1,5 ampere. Yuk kita cek di dalam apakah ada kebocoran. Kalau dilihat dari tekanan freonnya sih menunjukkan tanda-tanda kebocoran karena posisi freon di 0 PSI yang menyatakan freon ini kosong. Dalam sistem pendingin ini kosong, tidak ada freon. Dari segi lihat tekanannya, coba kita lihat di dalam apakah ada kebocoran. Biasanya kalau bocor dia keluar oli. Untuk kipasnya berjalan dengan normal. Nah, kita mulai dari pipa presnya. Ini yang disebut pipa pres, pipa kecil ini, ke evap. Kalau dilihat dari sini, ini kering, tidak ada minyak atau oli. Terus pipa presnya, maksudnya pipa baliknya. Nah, ini disebut pipa baliknya. Pipa besar ini yang disebut pipa baliknya. Kalau dilihat sambungnya sih tidak ada minyak atau oli, kering. Berarti dinyatakan normal. Terus ke bawah lagi, untuk sambungannya lagi tidak ada. Bawah lagi, kita raba-raba, cek evap, tidak ada oli. Nah, ini kayaknya bukan oli nih, ini hasil korosi skrup. Terus bawah tidak ada oli atau minyak, evap dalam kondisi kering. Ya, kalau dilihat fisiknya sih evap ini normal. Terus kita ke cek di belakang lagi. Filter masih kering. Terus pipa kecilnya kering. Ini sambungannya tidak ada oli keluar. Ini pipa presnya. Nah, ini yang saya curiga ini. Ini seperti ada rembesan oli, tapi bukan banyak sih, sedikit. Nah, saya curiga di bagian kondensor ada kebocoran. Nah, dilihat dari sini aja udah kelihatan nih. Ini seperti oli keluar, oli dari kompresor. Nah, setelah saya lihat dari PC-nya sih sudah dipastikan ini kondensor bocor, karena dari sini aja sudah keluar oli. Yuk kita bongkar kondensornya, cekidot. Nah, sekarang kita proses pembongkaran kondensor. Kita buka dulu kapnya di depan ini. Nah, ini kan sudah terbuka ini. Nah, ini kan posisinya begini. Ini buka dulu tutupnya, tutup yang kipas pendingin kondensor.
tutupnya dibuka. Terus ini kan ada skrup 2. Nah, ini udah dibuka. Dilepas. Nah, ini kan udah dilepas. Nah, ini pelindung kondensornya ini. Sebenarnya sih ini ada skrup, tapi skrupnya sudah dibuka. Ini skrup, posisi skrup. Di atas juga ada 2. Nih, sama ini. Nah, sekarang kita tinggal bongkar. Tinggal lepas saja. Oh, ini 2 lagi. Ini. Ini kita lepas. Sama ini lagi 1. Kita lepas. Nah, sudah dilepas nih. Nah, ini kondensornya. Ya, ini kondensornya. Terus kita potong pipanya. Pipa penyambungnya yang dipotong ini kita potong, yang ini menuju ke kondensor nih. Kita potong aja, potong. Terus yang ini juga potong. Nah, lepas dah. Ini dua pipanya sudah dipotong dua-duanya. Kita tinggal ambil dari depan. Nah, ini pegangnya kita lepaskan dulu biar tidak mengganggu. Nah, ini kondensornya. Ini kita lepas juga kabel fan-nya. Dari belakang. Nah, ini sudah dibuka. Ini kabelnya sudah dipotong. Ini kabel fan kondensor yang di depan. Ini sudah dipotong. Tinggal kita ambil dari depan. Nah, inilah, ini kondensornya. Yang kita ganti adalah ini. Ini adalah kondensor. Kondensor ini fungsinya sebagai pelepas panas, biar dalam sistem pendinginan itu bisa bekerja dengan maksimal. Tujuannya ada kondensor itu biar intinya tujuan kondensor itu biar panas, biar tidak ada panas yang berlebih yang mengakibatkan kompresor itu overload. Ya. Sekarang kondensor sudah dibongkar. Nah, kita ganti kondensor dengan kondensor yang baru. Cekidot.
Nah, ini adalah kompresor baru. Sekarang kita las. Nah, untuk pengelasan menyambung antara besi dan tembaga, kita menggunakan teknik flaring. Nah, kan kita flaring dulu pipa tembaganya. Nah, ini flaring nih. Ini flaring. Kita flaring bentuknya seperti mangkok. Nah, kan nanti kan kita las di sini, penuhin di sini biar tidak ada lubang. Lasnya pakai perak dicampur dengan borak. Yuk kita mulai las sekarang kan. Ini tampilan sebelum dilas, ini juga di bawah kan. Yuk kita las sekarang. Nah, ini hasil pengelasannya kan, tapi kan ini dalam flaring ini penuh terisi perak dan borak. Ini juga kan. Inilah hasil lasnya. Bentuk lasan rapi, tidak tercecer kemana-mana. Oke, sekarang kita pasang di showcase-nya. Nah, sekarang kondensor sudah terpasang di dalam. Sekarang kita tinggal flashing, terus pasang filter dryer. Kita flashing. Ini flashing menggunakan kompresornya sendiri. Tekanannya lumayan keras. Sekarang tinggal pasang filter dryer. Yuk. Nah, sekarang filter dryer sudah terpasang. Sekarang kita tinggal proses vakum. Ini adalah mesin vakum. Selang R22 sudah terkonek ke manifold. Tinggal kita hidupin. Terus buka keran manifold sampai tekanan turun di minus ya 30. Maksudnya bukan minus tapi 30. Sekarang kita tunggu berapa menit. Nah, tujuannya vakum adalah mengeluarkan sisa-sisa udara yang terperangkap di dalam sistem pendingin. Yuk kita tunggu beberapa menit. Nah, setelah ditunggu beberapa menit, kita tutup keran manifold biar udaranya tidak masuk ke dalam lagi. Matikan mesin vakum. Sekarang kita proses mengisi freon. Buka keran freon. Nah, ini di dalam selang R2 yang warna kuning ini kan masih ada
udara yang terperangkap di dalamnya. Kita keluarkan dulu biar tidak ada udara masuk lagi ke dalam sistem pendingin. Tutup. Kita hidupkan showcase. Nah, setelah hidup, kita buka keran manifold secara perlahan. Kita isi freon secara perlahan, jangan langsung, takutnya nanti buntu. Kita isi perlahan. Jangan lupa pasang tang ampere supaya kita tahu berapa ampere. Kita pelan-pelan. Ampernya 1,3 di ampere, beban pendinginan 1,5. Seharusnya sih tidak harus sama dengan ampere ini, cuma ini kan cuma normal beban pendinginan. Kita bisa sih set di bawah 1,5. Yang penting di dalam itu sudah dingin. Kita isi lagi pelan-pelan. Yuk kita tunggu sampai sirkulasi freon berjalan dengan lancar. Nah, sirkulasi freon sudah berjalan dengan lancar. Ini di manifold menunjukkan tekanan 15 PSI. Kita cek di dalam apakah sudah dingin. Nah, sudah ada hawa dingin. Ini sudah ada timbul es, bunga es. Ya, sekarang kita tunggu untuk pendinginan secara merata. Halo guys, sahabat teknik. Setelah menunggu sekitar 10 menitan, kita cek apakah EVAP sudah merata dinginnya. Nah, di bawah sudah dingin, sudah ada bunga es. Di atas juga, di bawah juga. Nah, sekarang showcase-nya sudah normal kembali. Setelah dicek bagian sambungan pengelasan tidak ada bocor. Juga di dalam EVAP juga tidak ada bocor. Nah, dipastikan showcase ini normal. Halo guys, terima kasih telah menonton video kita. Yuk, check it out.